Selamat malam jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah malam Natal di Gereja Maranatha dan Tuhan memberkati. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Golden days, happy golden days of your faithful friends who are dear to us, you gather near to us once more. Years we all will be together if the fates allow. Hang the shining stars upon the highest bough. A merry little Christmas faithful friends who are here to us, you gather near to us once more. Yeah, through the years we all will be together if the faith allows. Shining stars upon the highest bough. Yeah, yeah. And have yourself a merry little Christmas. Have
Jemaat Kekasih Kristus mohon perhatian atas warta. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Jumat 24 Desember 2021 pukul 19.00 WIB. Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 dilaksanakan pukul 9.00 WIB. Kebaktian Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 dilaksanakan pukul 9.00 WIB dan 18.00 WIB sekaligus merupakan kebaktian peraliran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 9.00 WIB. 2. Kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2022 dilaksanakan pukul 9.00 WIB. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 19.00 WIB dilayani oleh Pendeta AJS Werinusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Beta Bara dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian persiapan Natal. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meyano Nicholas, Lisa Veronica, duet Marioni dan Valentino. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan Kirun Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Desember 2021
Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara warga jemaat, saat ini kita akan melaksanakan kebaktian persiapan Natal Kristus di tahun 2021 ini. Marilah kita bersatu hati dalam sukacita bersama menyambut lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara jemaat, mohon izin lepaskan masker. Maksudnya saya yang lepaskan. Selamat malam, selamat datang di ibadah persiapan Natal tahun 2021 menurut pelayanan Gereja Protestan Maluku. Salam damai untuk kita semua. Salam. Mari kita mulai. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Suatu tunas akan keluar dari tumbuh lisai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Disilakan duduk. Berkata
Saudara-saudara jemaat, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Kristus. Meski dengan kondisi terbatas dan tidak seperti biasanya, namun Natal adalah momen di mana kasih Allah dinyatakan bagi dunia. Kini, dunia pun sedang merintih kesakitan karena didera berbagai bencana. Anak-anak manusia berlomba dan bertaruh kecerdasan serta keyakinan dalam perang teknologi serta ideologi yang berbahaya dan meminta banyak korban. Masih banyak orang yang menderita dan hidup dalam ancaman teror, penyakit, dan peperangan. Kita akan merayakan Natal di tengah-tengah dunia yang sakit ini, dingin dan membeku. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tiada berhenti. Tapi bukankah untuk itulah Yesus datang ke dunia? Bukankah Dia datang supaya dunia beroleh damai sejahtera? Mari bertanya pada diri sendiri, masihkah ada damai di hati? Adakah rasa bahagia? Atau sebaliknya kesedihan, kekhawatiran, dan putus harapan masih membebani hidup kita? Saudaraku, Yesus adalah juru selamat kita. Lihatlah bahwa terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan dan kasih setia. Damai sejahtera dihadirkannya di bumi dalam wujud Sang Bayi Kudus, karena Dialah juru selamat dan penebus kita. Amen.
saudara-saudara jemaat untuk menerima tekad hidup setia dan rendah hati, saudara dimohon berdiri. Saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia menjadi tanda begitu besarnya kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Karena itu sebagai anak-anak terang yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Disilakan untuk duduk. Kami persilakan solo dari saudara Meyano Nichols. Selamat malam jemaat, Shalom. Di kesempatan ini kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul I Believe. Lagu ini bersaksi tentang sikap percaya yang membuat kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Perayaan Natal juga adalah tentang mempercayai ajaran Yesus dan melakukannya. Semoga kita diberkati. I believe in miracles. I believe all my heart's desire will come true. I believe in rainbows. I believe the sun will rise again. Of this I'm sure. Have you ever heard a baby cry? Have you ever seen an eagle fly? It's amazing to me, even though without wings I can't fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside of me. I believe in angels. I believe with all my heart, although I cannot see. I believe in miracles. I believe someday soon the desert will bloom. Have you ever heard a baby's cry? Have you ever seen an eagle fly?
It's amazing to me, even though without wings I can't fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside. There's a miracle inside of me. There's a light shining within. There's a miracle inside of me. Inside of me. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang pembacaan Alkitabnya mengikuti kalender Gereja Protestan Maluku. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman yang hidup, di saat kebaktian malam persiapan Natal ini, kami akan membaca firman-Mu yang kudus. Kami mohon dengan kerendahan hati ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan pemberitaannya dapat menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa bagi Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan, kita menyambutnya dengan Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di ibadah persiapan Natal, dan bukan ibadah Natal besok, nanti ibadah Natal. Tetapi ibadah persiapan Natal terkesan lebih populer dari ibadah Natal itu sendiri. Dan sebetulnya ini satu tradisi yang sudah berulang-ulang, tidak mengapa. Tetapi apa makna persiapan kita untuk Natal itu? Itu yang menjadi penting bagi kita. Malam ini saya tidak mengkhotbahkan mengenai kedatangan Kristus, tetapi saya mengambil aspek yang hampir-hampir luput dari perhatian kita semua mengenai kesiapan Ibu Yesus Maria. Dan kesiapan ini ada relevansinya dengan tema Natal kita, yaitu merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Tidak gampang kesiapan ini dibangun. Bayangkan kesiapan untuk memberi hidup menjadi alat di tangan Tuhan sebagai bagian dari karya penyelamatannya. Ibu Yesus punya sikap tersendiri, dan sikap ini menarik untuk kita telah lebih jauh membangun keimanan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam situasi dunia yang terus terancam. Tanpa sadar kita ada di satu situasi dunia di mana kehidupan itu terus terancam. Virus COVID yang belum selesai, varian berganti varian dan terus ada menggetarkan kita. Tetapi juga bencana alam. Belum lagi ketakutan ekonomi sebagai dampak dari tragedi yang mendunia ini. Semua kita menjadi bingung dan hidup di dalam kegentaran itu. Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya pilihan lain. Mungkin saja Tuhan akan menyertakan kita di dalam karya kebaikannya untuk mengamankan situasi yang sementara melilit kita. Memang kita tidak sama seperti Ibu Yesus yang dikunjungi khusus untuk memberitahu tentang peristiwa Natal. Tetapi kita punya tanggung jawab mengenai hidup di keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab mencari nafkah. Dan ini satu tanggung jawab yang tidak lain adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup itu sendiri. Problem terbesar kita dewasa ini, bagaimana hidup itu aman dan terus berlangsung, terus beregenerasi dari waktu ke waktu. Dalam kegentaran seperti ini, setiap kita diberi kesempatan untuk apa? Ya, untuk bekerja bersama Tuhan untuk mengamankan kelangsungan hidup itu dalam peran masing-masing kita. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin. Semua kita yang ada di dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara kekasih Kristus. Dan tanggung jawab seperti itu butuh kesiapan. Rendah hati adalah satu titik masuk untuk kita menerima kesiapan itu. Tanpa rendah hati, kita semua tidak disukai orang. Dalam situasi yang susah ini, semua orang mesti saling menyukai dalam arti yang positif. Sehingga mereka bisa tolong menolong, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak hidup untuk mencari kepentingan sendiri.
Karena kita sementara berada di dalam beban yang cukup berat. Bagi saya, ini adalah isyarat Tuhan kepada kita semua untuk mengambil bagian bersama karya penyelamatannya bagi kehidupan ini. Dan Natal mengundang kita untuk mengambil bagian di situ. Saya mengerti Natal sebatas itu. Bukan sekedar perayaan tentang Kristus yang lahir di waktu yang lampau, itu sudah selesai. Tetapi kita dengan Natal kita yang terus lahir di waktu yang sekarang, dengan tanggung jawab untuk mengamankan kelangsungan hidup. Ada 5 sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Yesus begitu menarik untuk kita percakapkan. Pertama, Ibu Yesus terkejut. Bisa saja kita berpikir bahwa ia terkejut karena ia baru pertama kali menghadapi peristiwa semacam ini. Dulunya tidak pernah. Dan semua kita dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita baru pertama kali menghadapi satu situasi, pasti terkejut. Tetapi keterkejutan Ibu Yesus punya makna lain. Tidak lain adalah kesadaran keterbatasannya. Ia tahu persis bahwa ia adalah perempuan biasa yang bisa dijumpai dalam keseharian hidup, tidak istimewa. Dan sebagai perempuan biasa, ia kaget mendapat kunjungan istimewa. Ia masuk di dalam rencana karya penyelamatan Allah itu dengan sadar akan dirinya bahwa saya terbatas. Saya ini siapa? Sehingga mendapat kunjungan istimewa seperti itu. Satu titik masuk yang begitu berarti bagi kehidupan. Sadar diri. Sadar bahwa kita terbatas. Kita tidak lebih dan tidak kurang dari orang-orang biasa. Ibu Yesus tahu diri. Dan karena itu kaget. Terkejut. Natal mesti membawa kejutan tertentu kepada kita. Karena kita orang biasa. Natal tidak pernah mengubah kita menjadi malaikat. Tidak. Tetapi membuat kita menjadi manusia yang berarti. Karena itu mesti terkejut. Mesti sadar diri bahwa saya orang biasa. Bahwa ada kelengkapan-kelengkapan yang menyertai saya itu biasa. Tetapi saya tetap orang biasa. Yang mau dipakai Tuhan untuk kelangsungan hidup sebagai umat manusia dan alam semesta. Keterkejutan Ibu Yesus mengandung makna yang paling dalam mengenai hidup kita yang terbatas ini. Agar ketika kita memperoleh sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Karena kita baca betul di mana situasi kita sebagai orang-orang terbatas. Hidup perlu mendidik kita untuk sadar bahwa kita orang-orang biasa. Mudah ditemui orang-orang terbatas, tetapi yang mendapat kepercayaan Tuhan. Yang kedua dari sikap Ibu Yesus, ia bertanya dalam hati, apa maksud salam istimewa ini kepada saya? Salam dari Tuhan yang disampaikan tertuju kepada dirinya, sebuah salam yang sangat istimewa. Ia cuma bertanya sebatas di dalam hati. Kalau kita
mungkin sudah bertanya di medsos, atau sudah berkomentar panjang dan lebar di medsos tentang salam istimewa yang Tuhan berikan kepada orang biasa. Tapi ia tidak. Ia bertanya di dalam hati, apa arti ini? Apa maksud itu? Apakah Ibu Yesus ini tidak biasa bertanya kepada tetangga dan sebagainya? Bahkan kepada pembawa berita itu pun ia tidak bertanya. Ia hanya bertanya di dalam hati. Karena memang salam itu untuk dirinya. Maka dia mesti merenungkan di dalam hati. Hidup di dalam situasi yang serba sulit, kita butuh banyak sekali bertanya di dalam hati kita. Setiap orang beriman mesti punya kesempatan untuk bertanya di dalam hati, hendak melakukan sesuatu. Kita tidak punya waktu untuk bertanya di dalam hati kita. Karena itu kita salah kaprah. Dan karena kita kurang bertanya di dalam hati kita, penglihatan dan fisik kita terhalang oleh kabut tebal yang ada di depan. Setiap pelaku dan yang melakukan perayaan Natal mesti bertanya di dalam hati, apa arti ini bagi saya? Apa arti perayaan Natal di dalam kondisi COVID-19 yang menggetarkan ini bagi saya? Bukan bagi orang-orang lain. Bagi saya, sehingga saya bisa menyusun tapak-tapak saya satu demi satu dalam menghadapi situasi. Sekali lagi, hidup butuh kesempatan untuk kita bertanya di dalam hati kita. Mungkin orang yang rendah hati harus lebih banyak bertanya di dalam hatinya tentang seluruh kenyataan yang ia hadapi dari waktu ke waktu. Jangan lupa, kita butuh penglihatan yang tajam. Kita butuh wawasan yang jangkauannya jauh ke depan. Referensi melalui hidup, dialog, diskusi, membaca buku, sudah tentu membaca medsos. Tidak lengkap. Tapi kita butuh bertanya di dalam hati. Latihlah diri kita untuk terus bertanya di dalam hati mengenai hidup ini. Supaya kita memiliki penglihatan yang jauh dan tajam. Hidup tidak sebatas gedung gereja, melewatinya. Dan itu butuh orang-orang pelihat-pelihat yang jangkauan penglihatannya jauh ke depan. Mulai dengan bertanya dalam hati, apa arti kenyataan ini bagi saya? Dari situ saya belajar memperbaiki diri dan membenahi diri secara perlahan-lahan. Yang ketiga, ketika berita kelahiran Yesus itu disampaikan kepada Ibu Yesus yang masih perawan, ia langsung merespons. Ia tidak langsung menerima tanggung jawab itu dengan semena-mena, tetapi ia merespons terbalik. Kalau kita pasti kita katakan saya siap, karena saya tahu Tuhan akan jamin. Tapi Ibu Yesus tidak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi sementara saya belum punya suami? Satu pikiran sederhana, argumen sederhana, dan memang hidup itu argumennya sederhana.
Tidak komplit, tidak istimewa, tidak ideal, tidak terlalu tinggi. Ia merasakan sendiri, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, saya sendiri belum disentuh oleh seorang laki-laki. Satu kekurangan yang ia menyadarinya. Ia menyebut kekurangannya, bukan kelebihannya. Bukan kemampuannya, tapi ketidakmampuannya. Hidup dalam kesulitan, hampir-hampir kita semua menyembunyikan ketidakmampuan kita. Yang kita tampilkan adalah kemampuan-kemampuan yang menurut kita super itu. Kita lupa, kita adalah orang-orang biasa yang punya banyak sekali ketidakmampuan. Rendah hati mengatakan apa adanya. Saya tidak mampu. Kenapa you percayakan tanggung jawab ini kepada saya kalau saya tidak mampu? Jarang di era yang sekarang ini kita dapati orang-orang seperti itu. Tapi biasanya orang-orang berhasil mulai dengan mengatakan ketidakmampuannya. Daud dan lain-lain. Mereka tidak mampu dan mereka katakan jujur apa adanya. Mulailah menerima tanggung jawab bersama Tuhan, mulai dari ketidakmampuanmu, kekuranganmu. Supaya Ia yang besar itu bisa mengintervensi kita. Ini teramat penting buat kita. Mungkin suami istri sudah tidak punya lagu, tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakan saya tidak mampu. Saya punya kekurangan. Tetapi yang mereka tampilkan dari waktu ke waktu adalah sandiwara kemampuan. Memang hidup butuh sandiwara. Tapi untuk apa? Kalau tidak ada pentingnya, sandiwara tidak ada untungnya bagi kita. Natal mengajak kita untuk mengatakan, saya tidak mampu. Dengan ketidakmampuan kita, maka banyak orang akan mengerti kita. Karena orang ingin mengasihi orang yang tidak paham. Ibu Yesus membawa lakon rendah hati dengan mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya tidak punya suami. Sebuah logika sederhana dari kehidupan, tetapi mengandung sikap hidup kerendahan yang luar biasa. Demi hidup dalam kesulitan, belajarlah untuk mengatakan ketidakmampuanmu. Ini penting. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan harus siap mengatakan atau harus berani mengatakan ketidakmampuannya. Sehingga ada intervensi terjadi. Natal itu bukti dari intervensi karena ketidakmampuan manusia. Tapi Tuhan kadang-kadang butuh mendengar dari mulut kita yang terbatas, yang suka mengatakan saya super ini. Saya tidak mampu. Dan disitulah Ia mengintervensi. Keempat, makin hari makin saat tingkatan sikap Ibu Yesus makin kelihatan.
Kalau memang begitu, ini semua rencana Tuhan, kata kasarnya begitu. Jadilah menurut kehendakmu, artinya bukan kehendakku. Satu sikap yang sangat luar biasa, sangat rendah hati. Kalau begitu, iko ale pun mau saja, bukan beta punya mau. Tapi apakah itu masih ada di dalam pelaku perayaan Natal dari waktu ke waktu? Selalu yang kita katakan, ikut saya punya mau, bukan kalian. Kita terbiasa belajar untuk maunya kita. Kita bukan maunya yang lebih baik. Yang tidak baik menurut kita, kadang-kadang kita anggap itu yang lebih baik. Bagaimana kita dikatakan rendah hati seperti itu? Jadilah menurutmu. Dalam setiap tanggung jawab yang kita terima, kita harus belajar untuk mengatakan, ini jadilah menurutmu, menurut tanggung jawab yang saya terima. Rusak. Karena maunya saya, bukannya mau yang lain. Karena itu, kita tidak pernah menjadi hamba. Kita hanya mau menjadi Tuhan. Maria Ibu Yesus memposisikan diri sebagai hamba. Kalau begitu saya hamba. Masih ingat? Hamba yang memandang ke tangan Tuannya. Matanya tidak bergeser dari Tuhan. Karena dia ingin mendapatkan kata-kata dan petunjuk dari Tuhan itu. Dia tidak punya petunjuk dan kata-kata. Hamba yang baik. Yang memandang ke tangan Tuhan dan nyonyanya. Mungkin kita semua perlu belajar di era kesulitan ini menjadi hamba dengan gaya seperti itu. Jadilah menurut kehendakmu. Suami katakan kalau kepada istri kalau memang ia benar, jadilah menurut kamu, dan sebaliknya. Orang tua kepada anak. Supaya apa? Sehingga kita betul-betul mendapat kepercayaan Tuhan di dalam karya penyelamatannya melalui tanggung jawab kita. Coba kita takar di dalam kepala kita. Kalau seandainya suami itu hanya maunya menang sendiri, bagaimana kita bisa selesaikan problem rumah tangga yang makin rumit dari waktu ke waktu? Tidak bisa. Kita mesti memiliki budaya rendah hati dengan mengatakan bahwa jadilah menurut kehendakmu, bukan aku. Itu indikator menjadi hamba. Kadang-kadang orang tua kalau anak-anaknya bicara yang benar, dia katakan kepada anak-anaknya, jadilah menurut kamu. Begitu juga di tempat-tempat tanggung jawab kita yang lebih besar. Seorang pemimpin harus dengan lega hati, dengan ikhlas mengatakan kepada bawahannya, jadilah menurut kamu, karena itu yang baik. Di era susah seperti ini, kita butuh sikap dan tindakan seperti itu. Terakhir dari Ibu Yesus, menerima tanggung jawab yang penuh resiko. Mungkin kita membaca sepintas dan kita katakan ini tidak berisiko apa-apa karena ada tangan Tuhan yang besar di balik itu. Sayangnya rincian Alkitab mengenai peristiwa kehamilan Ibu Yesus tidak diceritakan tuntas.
Kehamilan Ibu Yesus itu tidak berjalan di langit, tetapi mengalami sama seperti kehamilan seorang ibu yang biasa, yang tiap etape harus mengalami sakitnya mengandung itu. Belum cemoohan dari tetangga hamil tanpa suami. Kita ingat ditulis oleh Alkitab, mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem cukup jauh. Dan itu berisiko. Setiap orang yang mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah melalui tanggung jawabnya harus berani menanggung risiko. Tidak ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita mengamankan kelangsungan hidup ini tanpa risiko. Tidak ada. Semua berisiko. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sama seperti Ibu Yesus. Ketika memilih untuk menjadi ibu bagi anak yang datangnya dari Roh Kudus yang tidak dimengerti oleh khalayak ramai pada saat itu, dengan segudang resikonya, maka disitulah Tuhan campur tangan. Natal mengajarkan kita, ketika kita memikul tanggung jawab, disitulah intervensi terjadi. Tetapi ketika cuma kita memikirkan tentang tanggung jawab, intervensi belum terjadi. Kecuali kalau bahu kita sudah lelah, otak kita sudah sumpah, hati kita sudah sakit karena beban, baru disitulah intervensi terjadi. Saya berkeyakinan itu adalah kerendahan hati dan kesetiaan versi Ibu Yesus. Jika dalam era susah ini, di keluarga, di masyarakat, di mana saja, kita mendapat tanggung jawab untuk melindungi kehidupan, maka pilihannya cuma satu. Ikutilah jejak ini dan lihatlah efeknya. Rendah hati dan setia supaya kita disukai oleh Tuhan. Dan tanda orang yang disukai oleh Tuhan itu karena disukai oleh sesama. Tidak mungkin saya mengatakan saya disukai Tuhan sementara istri saya sendirinya tidak suka kalau tidur balik belakang. Tidak mungkin. Pemeluk yang memeluk putra Natal adalah tanda hidupnya memeluk sesama di sekitarnya. Ini yang paling penting. Pemeluk agama itu lupa bahwa tanda dari pemeluk agama adalah memeluk sesama manusia. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudara jemaat dimohon berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Solo dari Ibu Lisa Veronica. Tes. Shalom. Puji Tuhan. Besok kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Juru selamat telah lahir di dunia. Juru selamat telah lahir juga di hidup kita. Natal akan selalu membawa damai buat kita semua. Bells will be ringing, the glad news. Oh, what a Christmas to have blues. My baby's gone, I have the friends to wish me greetings. Again, oh, choirs will be singing silent night, those Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas, but New Year's night. Friends heard a legend, some salutation, just as sure as the star shine above. This is a Christmas, my dear, the time of year to be with the ones you love. Don't run, you tell me you'll never move on. Christmas and New Year will find another home. There'll be no sorrow, no grief or pain, 'cause I'll be happy now that Christmas once again.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih Allah yang telah memberikan anaknya turun ke dunia menjadi manusia demi menebus dan menyelamatkan kita dari dosa.
Terima kasih karena kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan berkati semua persembahan kami, agar dapat dipergunakan untuk menopang pelayanan-Mu dan pekerjaan-Mu. Dalam nama Kristus Putra Natal kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duet, kami undang duet Marioni dan Valentino. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom jemaat. Ketendo menyanyi satu lagu ini, Ketendo bikin sendiri. Lagunya sederhana tapi liriknya itu memang ditujukan untuk mengingatkan ketong semua bahwa perayaan Natal itu selalu adalah tentang Yesus, bukan tentang yang lain-lain. Semoga ini mengingatkan kita semua supaya Yesus tetap menjadi pusat dari apa yang kita rayakan. Semoga memberkati dan selamat Natal untuk semuanya. Kasih Bapa bagi kita semua, Ia datang ke dunia jadi manusia. Cinta sepanjang masa nyatalah dalam Dia, Juru Selamat kita, Yesus namanya. Bagi kita semua, Dia datang ke dunia jadi manusia. Cinta sepanjang masa nyatalah dalam Dia, Juru Selamat kita, Yesus namanya. Seisi dunia sujud menyembah Dia, muliakan Dia, segala kuasa diberi kepadanya, di tangannya Yesus namanya.
sepanjang masa. Saudara-saudara jemaat, kita satu dalam doa. Kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama. Terpujilah Tuhan semesta alam, Bapa di dalam Kristus, Juru Selamat kami, yang besok kami merayakan hari kelahiran. Tuhan yang baik, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu, karena kami masih merayakan Natal di tahun 2021. Ketika kami dilanda ketakutan, karena baik bencana alam maupun virus yang variannya terus bergenerasi. Namun kami bersyukur Tuhan memberi kami hidup hingga sekarang ini. Kami bisa merayakan Natal dalam situasi kesukacitaan keluarga, bersama-sama jemaat dan bersama-sama lingkungan masyarakat kami. Kami juga bersyukur karena di tengah berbagai ketidakpastian, kami masih melangkah sebagai orang-orang beriman. Kami masih memperoleh hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hampir kehabisan kata-kata. Harapan kami pupus Tuhan, karena kami menghadapi kenyataan yang begitu berat, yang dulunya kami tidak pernah siap untuk menghadapi kenyataan ini. Tetapi kami terkejut, kami masih ada. Dan itu karena campur tangan Tuhan semata-mata. Kami juga bersyukur ada banyak di antara kami yang telah ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, karena direnggut dari kehidupan ini, baik oleh virus maupun berbagai masalah kesehatan dan kebencanaan yang lain. Namun mereka yang kehilangan itu tetap ada, tetap merayakan Natal bersama-sama semua orang yang mereka punyai. Kami tidak meminta yang banyak, tetapi jika Tuhan izinkan, kami hanya meminta, berikan kami pengharapan baru melalui perayaan Natal. Ketika kami bersentuhan dalam keluarga, persekutuan jemaat, kami bersukacita bersama masyarakat. Karena harapan baru ini penting Tuhan, untuk membangkitkan optimisme kami di era ketidakpastian ini, sehingga kami melangkah dengan pasti sebagai orang-orang beriman. Kami tahu Tuhan datang melalui Natal adalah untuk memberi harapan di tengah ketidakpastian. Tetapi sering pengetahuan itu kami abaikan. Yang kami bawa adalah ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu kami menjadi orang-orang yang bingung,
tidak siap melangkah. Kami juga mohon, semoga perayaan Natal menjadi saat di mana kami melakukan konsolidasi keluarga. Dengan jujur kami harus mengakui bahwa dalam kesulitan hidup seperti di era sekarang ini, kadang-kadang sebagai anggota keluarga kami salah mengerti, saling mencurigai satu dengan yang lain. Akibatnya beban-beban yang ringan tidak dapat kami tanggung. Karena itu kami mohon, biarlah dalam suasana sukacita Natal dengan rendah hati dan setia kepada tugas dan panggilan hidup, kami melakukan konsolidasi untuk membangkitkan harapan melangkah lebih jauh. Ya Tuhan Allah di kemuliaan, kami masih mau mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Entah itu melalui usaha kami mencari nafkah atau yang lainnya. Karena itu biarlah sukacita perayaan Natal memberikan kami kegembiraan tersendiri untuk memastikan panggilan dan tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat. Bahwa dengan begitu kami tahu kami bekerja dan Tuhan melibatkan kami di dalam karya penyelamatan untuk melindungi kehidupan. Ya Tuhan Allah, hidup kami terbuka. Tuhan tahu perasaan kami dan kegentaran kami. Jangan biarkan kami celaka karena kegentaran itu. Tetapi kuatkan kami dan hiburkan kami. Ini pun kami berdoa kepada masyarakat di lingkungan kami yang menyaksikan dan terus menonton perayaan Natal kami. Mereka tidak tahu apa yang sementara kami peragakan. Semoga kami menjadi pelaku-pelaku Natal yang memeluk sesama dengan erat sambil membisikkan harapan-harapan baru untuk saling menopang, saling menguatkan di era ketidakpastian ini. Demikian pun kepada negara dan bangsa Indonesia. Semoga perayaan Natal kami menjadi berkat bagi negara dan bangsa Indonesia. Memastikan pemerintah kami melaksanakan tanggung jawab membangun negara ini dan melindungi rakyat dari penderitaan. Sebab ini penting Tuhan. Untuk apa kami menjadi negara kalau negara melalui penyelenggaraan pemerintahan tidak melindungi kami? Karena itu kami berdoa kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan jajaran pemerintahannya hingga di daerah, di desa dan kelurahan. Semoga kami berani membisikkan kebenaran untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Juga kepada kami, kepada tetangga-tetangga kami yang tidak sepengakuan, kami menjadi pembawa cerita Natal yang menggembirakan. Ketika mereka susah, kami memeluk. Ketika mereka sakit, kami memberikan nasihat-nasihat yang menghidupkan.
Ini penting agar kelahiran Kristus menjadi berarti bagi kami. Dan kepada gerejamu di seluruh dunia, di Indonesia, di Maluku, gereja Protestan Maluku dengan gereja-gereja lain yang merayakan Natal, yang mengemas Natal menjadi pesan-pesan pembawa damai dan sukacita. Berkatilah para pemimpin, para pelayan. Berkatilah kelembagaannya, agar cahaya kelahiran Yesus itu menjadi buah bibir dan perilaku keseharian. Kendati pun banyak resiko. Ini saja yang kami minta. Jika salah, Tuhan ampuni kami. Jika belum sempurna, Bapa sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang karena cintanya kepada kami semua, sampai mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya telah dekat. Siapkanlah hatimu menyambut Sang Juru Selamat. Rayakanlah Natal dalam syukurmu sebagai hamba-hamba Allah yang penuh kerendahan hati dan setia kepadanya. Jemaat diundang berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Damai serta
Sebelum pulang, arahkanlah seluruh hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan, dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pulang. Gereja Protestan Maluku mengucapkan selamat merayakan Natal. Shalom.